حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pemirsa Front TV yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Bagaimana limpahan rahmat dan anugerah yang Allah siapkan di dalam bulan ini begitu sangat luar biasa. Di dalam mengarungi bulan suci Ramadan yang begitu mulia ini, perlu sekiranya kita melihat bagaimana falsafah dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Bisa kita bagi falsafah Ramadan itu menjadi 5 kriteria atau 5 hal. Yang pertama, yang sebagaimana kita sering dengar, bahwa puasa di bulan suci Ramadan akan mengantarkan kepada ketakwaan. Falsafah pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil dari seseorang yang menjalankan bulan suci Ramadan, kita akan diantarkan kepada ketakwaan yang hakiki, yaitu takwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takwa menjadi falsafah utama di dalam puasa kita di bulan suci Ramadan? Karena bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari berbagai perkara yang sepatasnya atau sepatutnya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di waktu yaitu setelah fajar sampai maghrib terbenamnya matahari, yang tadinya kita boleh makan, minum, yang sesuatu itu pada hakikatnya dalam agama Islam dihalalkan. Namun di bulan suci Ramadan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati perintahnya. Walaupun itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menunjukkan bagaimana perintah Allah sekalipun itu dihalalkan, Allah memerintahkan kita untuk menahan diri, untuk menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri dan lain sebagainya yang patutnya itu dihalalkan. Ini menunjukkan bagaimana kita dilatih oleh Allah untuk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita sudah bisa taat dengan perintah Allah untuk menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya dihalalkan, tapi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, apalagi menahan diri dari perkara yang haram. Sehingga falsafah pertama dari berpuasa kita di bulan suci Ramadan adalah untuk menjadikan pribadi yang takwa, yaitu betul-betul imtithalu amrillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun yang kedua, falsafah dari berpuasa di bulan suci Ramadan yang kedua adalah syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagaimana Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika hilal di akhir bulan suci Ramadan tidak tampak, tukmilul iddah, maka sempurnakanlah jumlah puasanya. Walitukabbirullaha, kemudian bertakbirlah menyambut daripada Idul Fitri. Dan di akhir ayat tersebut Allah katakan, wala'allakum tashkurun, semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kenapa di akhir itu Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kita menjadi orang yang bersyukur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian menjalankan hal-hal yang statusnya halal, tidak lain tidak bukan untuk kita merasakan rasa syukur. Bagaimana suatu nikmat dapat kita rasakan kenikmatan tersebut ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pandangan kepada umat Nabi Muhammad bagaimana mensyukuri rasa, bagaimana nikmatnya makan, nikmatnya minum, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga
bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang begitu besar yang terkadang kita suka luput selama 11 bulan selain bulan suci Ramadan, sehingga keluar kita dari bulan suci Ramadan kita merasakan rasa syukur terhadap berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu falsafah yang kedua. Adapun falsafah yang ketiga, yaitu bagaimana bulan suci Ramadan ini melatih kita untuk melawan hawa nafsu. Karena ternyata puasa adalah salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu yang melekat dalam diri setiap umat manusia. Bagaimana dalam salah satu hadis Nabi SAW memberikan arahan kepada para pemuda, yang barang siapa para pemuda yang mampu untuk menikah, memiliki biaya, memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah adalah salah satu cara untuk menundukkan pandangan, untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan seterusnya. Tapi ketika tidak mampu untuk menikah karena keterbatasan beberapa hal, maka Nabi memberikan solusinya. Apa solusi tersebut? Yaitu berpuasa. Artinya puasa merupakan salah satu cara untuk mengalahkan atau mengalihkan hawa nafsu yang sudah sangat menguasai diri seseorang. Sehingga bulan suci Ramadan yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, tidak lain tidak bukan untuk bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu dengan syaitan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya kalau syaitan itu musuh eksternal, sedangkan hawa nafsu musuh internal. Apa perbedaannya? Kalau hawa nafsu musuh internal, kita tidak bisa menghindar sama sekali. Sedangkan syaitan musuh eksternal, kita bisa untuk menanggulanginya. Kenapa bisa menanggulanginya? Kita bisa membaca zikir-zikir atau membaca ayat-ayat untuk menjauhkan diri daripada godaan syaitan. Tetapi hawa nafsu adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Sehingga hawa nafsu tidak bisa untuk dihindari, tapi hawa nafsu bisa untuk dikendalikan. Dan bulan suci Ramadan inilah tempat kita mengendalikan daripada hawa nafsu. Sehingga falsafah ketiga dalam puasa di bulan suci Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu. Artinya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini atau keluar dari bulan suci Ramadan ini masih tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka dia belum dikatakan mendapatkan intisari daripada fungsi bulan suci Ramadan yang seharusnya dia dapatkan. Dan yang keempat, selain mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, ternyata bulan suci Ramadan juga mampu untuk mengalahkan godaan syaitan. Karena yang mampu menggoda manusia selain hawa nafsu ada syaitan. Falsafah yang kelima, bagaimana puasa di bulan suci Ramadan mendekatkan kita untuk menumbuhkan rasa cinta. Kenapa puasa dapat menumbuhkan rasa cinta? Ketika kita bulan suci Ramadan, kita merasakan bagaimana perihnya rasa lapar, bagaimana perihnya rasa haus. Sehingga ketika kita merasakan rasa lapar tersebut, kita dapat merasakan bagaimana kesedihan saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang tidak dapat makan setiap waktunya. Dia senantiasa merasakan lapar, sehingga tumbuh rasa sosial di antara kita, sehingga kita merasakan rasa untuk saling berbagi, rasa untuk saling memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Artinya di bulan suci Ramadan ini, falsafah yang kelima menghadirkan rasa sosial dalam diri kita untuk kita mengingat saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan 5 falsafah bulan suci Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang baru, pribadi yang mampu menjadi pribadi yang membanggakan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan 5 falsafah ini mampu memberikan motivasi untuk kita meneruskan bulan suci Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.